Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan kembali ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masuk ke sesi yang baru. Malam hari ini kita kembali lagi ke barat untuk mencari, memulung kembali wisdom-wisdom dari khazanah barat. Bulan ini kita akan kembali ke era Yunani Romawi. Kita angkat 4 orang tokoh. Yang pertama Hippocrates, yang populer sekali sebagai bapaknya ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan. Kemudian Rebo selanjutnya kita mengangkat Protagoras, ini tokoh paling populer dari tradisi sofisme. Beliau ini dikenal sebagai bapaknya debat, ahli debat. Kemudian 2 minggu selanjutnya kita mengangkat 2 orang tokoh dari tradisi stoicisme, yaitu Seneca dan Cicero. Ya, biar tidak bosan ya kita membahas timur-timur. Sampai kemarin kita membahas tentang khazanah Nusantara dari Jawa, memayu ayuning bawono. Bulan ini kita ke barat lagi. Semoga di tengah-tengah berbagai keprihatinan kita tentang pandemi ini, kita tetap bisa istiqomah belajar, meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita. Karena memang kunci peningkatan diri kita, peningkatan kualitas diri kita juga kunci sukses tidaknya amanah dari Allah yang mengutus kita ke muka bumi, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Bekal yang paling utama ya tetap ilmu. Nah, maka semoga teman-teman masih tetap siap istiqomah belajar terus meskipun situasi kita sehari-hari ini, belakangan ini dirundung serba prihatin. Berseliweran di medsos kita berita-berita tentang saudara-saudara teman-teman kita yang jatuh sakit, bahkan banyak juga di antara saudara dan teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah. Baik, saya tidak panjang lebar membahas pandemi ya, khawatirnya nanti nambahi sumpek kita. Wong ya saya bukan ahlinya pandemi, meskipun malam hari ini tokoh yang kita angkat ini tokoh dari ranah filsafat yang berhubungan dengan kedokteran atau medis. Ya semoga tokoh malam hari ini, Hippocrates ini, sedikit-sedikit memberikan semangat atau sedikit-sedikit wawasan tentang kesehatan di level filosofis kepada kita. Baik, saya tidak panjang-panjang memberi pengantar, langsung saja kita masuk ke tokoh utama kita malam hari ini. Silahkan teman-teman disiapkan segala sesuatunya, ubah rampenya, sebelum kita mulai. Oke, jadi tokoh kita malam hari ini, ya tulisannya Hippocrates. Biasanya orang membacanya Hippocrates. Monggo saja teman-teman sesuai lidahnya masing-masing, mudahnya dibaca apa. Yang penting yang dimaksud orang itu. Beliau ini dikenal sebagai bapak kedokteran, father of medicine, atau bapak pengobatan. Ini beliau lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi dan nanti meninggal
tahun 370 sebelum Masehi. Nih, kalau di tahun-tahun seperti ini, kalau kita lihat kalau di sejarah Islam itu tahun 400-500 sebelum Masehi itu era setelah eranya Nabi Yunus. Sebelum eranya Nabi Zakaria. Nabi Yunus itu 800-700 sebelum Masehi. Nanti kalau Nabi Zakaria itu sekitar 90 sebelum Masehi. Jadi ini berarti era Yunani. Yunani ini kan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi mengalami puncak-puncaknya 456. Nah itu era di antara dua nabi ini kalau kita jejerkan sejarahnya nabi-nabi ya. Beliau ini dikenal sangat ahli di bidang kedokteran. Beliau ini belajar kedokteran di daerahnya sendiri. Daerah beliau namanya daerah Kos. Saya tidak tahu kok namanya Kos ya. Mungkin memang kalau Kos itu kalau di kita kan artinya golongan yang ngontrak dan kawan-kawan itu. Tapi kalau di pulau di Yunani ini, Kos ini salah satu pulau yang mungkin dekat dengan daerah Turki. Nah, Hippocrates ini lahir di sana tahun 460 sebelum Masehi. Beliau punya banyak sekali tulisan-tulisan yang nanti dikumpulkan dengan judul Corpus Hippocraticum. Ini catatan-catatan luar biasa dari Hippocrates. Di situ ditemukan banyak sekali wawasan-wawasan tentang penyakit dan pengobatan. Nah, kalau teman-teman ingin banyak membaca info-info tentang Hippocrates ini, bisa misalnya membaca dialog-dialognya Plato. Dalam dialog Plato misalnya yang judulnya Protagoras atau Phaedrus, itu banyak dijelaskan tentang sosok seorang Hippocrates ini. Beliau ini memang dikenal sebagai dokter yang luar biasa. Dan ini memang tradisi keluarganya beliau. Ayahnya juga seorang dokter, kakeknya juga seorang dokter. Baik, kita awali penjelajahan kita terhadap gagasan-gagasan Hippocrates ini dari satu quote yang populer dari beliau, yaitu "Wherever the art of medicine is love, there is also a love of humanity." Dimanapun seni pengobatan, seni kedokteran dicintai, berarti masih ada cinta pada kemanusiaan. Ya, ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami bahwa yang namanya seni kedokteran, seni pengobatan itu kan fokusnya pada bagaimana menyembuhkan, menghilangkan penyakit dari diri manusia. Jadi selama masih banyak orang yang suka dengan seni pengobatan ini, berarti masih banyak orang yang cinta pada manusia. Mengapa? Ya karena ilmu ini tujuannya menghilangkan rasa sakit dari diri manusia. Sementara rasa sakit ini kan sesuatu yang sifatnya niscaya. Kalau teman-teman dulu belajar Buddhisme, nanti di sesi ngaji filsafat tentang Buddhisme kan ada itu bahwa di antara penciri eksistensial manusia itu kan ada aspek duka. Aspek dukanya manusia itu antara lain ya rasa sakit. Selain tua dan kematian. Berarti sakit itu eksistensial, penciri keberadaan manusia di muka bumi. Nah, tapi tidak enak. Eksistensial tapi tidak enak. Wong sakit itu kan pasti tidak enak.
jalan keluar dari ketidakenaan, ketidaknikmatan sakit itu ya pengobatan. Nah, berarti seni pengobatan itu adalah seni yang tidak rela kalau ada manusia yang merasa sakit atau dirundung kesakitan. Nah, tidak rela kalau melihat manusia sakit itu kan berarti cinta pada kemanusiaan. Maka wherever the art of medicine is love, there is also a love of humanity. Makanya pekerjaan sebagai penyembuh, pengobat, dokter itu pekerjaan yang mulia. Baik dari jenis perbuatannya maupun motifnya maupun orangnya. Karena dia dilandasi oleh rasa cinta pada manusia dan kemanusiaan. Jadi itu quotes dari Hippocrates yang kita pakai untuk membuka penjelajahan terhadap gagasan beliau malam hari ini.